Shalom, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali hari ibadah PPKM. Ya, saya bersama anak saya di sini juga. Ya, kami beribadah di tempat karena PPKM. Jadi saudara-saudara yang lain yang beribadah di rumah, mari kita bersama-sama. Ya, mari saudara tetap beribadah walaupun tidak di gereja, di rumah kita bisa beribadah dengan membuka ya YouTube. Ya, karena di sana ada ibadah-ibadah masa-masa PPKM ini. Karena itu kita mulaikan ibadah kita. Kita masuk di dalam pujian penyembahan kita. Sekalipun dia tinggalkan kita, dia tidak pernah meninggalkanmu, dia tidak pernah membiarkanmu, dia menopang kita sesuai janjinya, karena dia sumber kehidupan, sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Aku yang sungguh percaya, ingat kebaikannya, kebaikanmu, kebaikan dan kebaikanmu. Besar
kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu kami akan selalu datang kepadamu, kami akan selalu memuji memuliakan Engkau, dan kami selalu menyerahkan seluruh hidup kami di bawah kaki-Mu. Karena itulah maksud dari setiap ibadah yang kami lakukan. Karena kami tahu hanya dekat denganmu, hanya berserah kepadamu, kami tetap kuat, kami tetap menerima pencerahan, kami tetap akan diberkati di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkaulah yang berkata-kata, berbicara, Engkaulah yang hadir di dalam setiap pujian penyembahan, terlebih firman-Mu, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh diberkati di dalam seluruh hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala roh jahat, penghalang, pengganggu apapun bentuknya, kami tolak, singkirkan kesemuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan lihat firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Baik, kita akan baca bersama-sama. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, bahwa di setiap kita datang kepada Tuhan itu, kita membawa persembahan. Zaman dulu, zaman perjanjian lama, tulisannya ya, mereka membawa paling kecil burung tekukur, ya, burunglah yang paling kecil persembahannya. Tetapi sesudah Tuhan Yesus datang, ya, persembahan yang paling diinginkannya adalah bicara tentang hal-hal yang ada di dalam diri kita. Perbuatan-perbuatan kita, perilaku-perilaku kita. Maka tulisan ini, ya, Paulus tuliskan kembali di zaman pelayanannya, zaman Rasul, bahwa sekarang Allah inginkan kita selalu mempersembahkan persembahan yang benar. Jangan asal-asalan, jangan sepele, ya, jangan berpura-pura. Harus persembahan yang benar. Apa itu? Katanya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kita bawa tubuh kita ini menghadap kepada Tuhan. Ya, kita persembahkan apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Ya. Apa yang ada dalam tubuh kita ini? Ada 3 bagian, tubuh, roh, dan jiwa. Semuanya harus benar-benar. Secara tubuh harus kita yang terbaik datang kepada Tuhan, jangan asal-asalan. Ya. Jangan asal-asalan. Harus bersih. Ya. Harus kita bersih, harus kita sehat. Jangan pula pergi ke gereja nggak mandi, ya kan? Harus bersih, berpakaian yang rapi, yang bersih. Ya. Tubuh ini harus betul-betul kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Seluruhnya sebagai persembahan, katanya, yang hidup. Datang kepada Tuhan. Jangan ngantuk di gereja. Ya, harus kita membawa, ya, hati kita, ya, pikiran kita terarah. Tubuh ini betul-betul semua kita persembahkan.
mata, jangan melihat handphone, bawa ke gereja, ya, jangan main-main, jangan ngobrol. Betul kita kusuk membawa tubuh kita ini, mata kita, mulut kita, pikiran kita, semuanya, seluruh tubuh ini dipersembahkan. Betul-betul kita datang kepada Tuhan, kita persembahkan semuanya dengan segenap hati kita sebagai persembahan yang hidup. Kalau di gereja ada tepuk tangan, bertepuk tangan, semangat, mulut bernyanyi, ya, disuruh berdiri, berdiri, suruh tepuk tangan, nyanyi, kita bernyanyi. Itu sebagian dari mempersembahkan tubuh. Banyak lagi hal yang harus kita persembahkan, ya, tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup. Kemudian kudus, dijaga kekudusan. Datang kepada Tuhan, pikiran itu harus dikuduskan, hati itu harus dikuduskan, jangan mikirin yang aneh-aneh. Datang kepada Tuhan, ya, bahkan sampai kepada hal yang negatif. Kalau ada kita sakit hati, harus, ya, dibereskan dulu. Datang kepada Tuhan, percuma katanya, sia-sia kedatangan kita, ya. Markus, ya, tulisan Markus pasal 11 ayat 25 tersebut. Tinggalkan doamu, tinggalkan mesbahmu, sana minta maaf kepada orang yang mungkin dia sakit hati kepada kita atau kita kepada dia, bereskan. Mungkin dia yang bersalah, kita bereskan. Itulah orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang sudah memiliki kasih Kristus, ya, tidak ada ganjalan-ganjalan. Jadi hati kita, pikiran kita bersih, ya, bersih. Jangan pergi gereja mau lihat cewek atau melihat cowok, jangan. Betul kita datang ke gereja harus memuji, memuliakan Tuhan. Bicara ibadah bukan hanya ke gereja saja, di rumah waktu kita berdoa pun, ya, itu bagian dari ibadah. Harus dibereskan hati pikiran kita ini. Jadi jaga kekudusan, ya, keseluruhan persembahan tubuh kita ini kita jaga kekudusannya dan harus berkenan kepada Allah. Kita bukan hanya mengikuti peraturan, tradisi, ya, tidak. Tapi benar-benar semuanya, apapun yang kita lakukan itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan gara-gara mengikuti peraturan, ya, peraturan gereja, peraturan agama, ya, bukan, tapi kita lakukan segala sesuatu karena memang itulah kehendak Tuhan. Kita lakukan segala sesuatu karena itulah maunya Tuhan. Jadi berkenan kepada Tuhan. Berkenan. Kalau hanya karena mengikuti peraturan, ikutin, ya, gereja punya, ya, peraturannya, percuma jadinya. Jadi semua harus dilakukan karena memang kita tahu Tuhan mau. Kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi jangan kita serupa seperti dunia ini, gak ada bedanya, ya. Kita pengikut Kristus tapi tak ada bedanya. Itu gak benar. Harus ada perubahan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Jangan serupa. Harus ada perbedaannya. Anak Tuhan itu punya kasih, anak Tuhan itu penurut, setia, tekun, ya.
kerja keras, jangan pemalas. Orang yang pemalas jangan makan katanya. Ya anak Tuhan itu nggak ada yang malas. Kalau anak-anak Tuhan pengikut Kristus itu nggak ada yang malas-malas. Kalau malas Anda betul itu. Jadi harus kita rubah. Ya, karakter-karakter yang tidak baik dirubah. Pengikut Kristus begitu. Ya pendamai. Ya semua harus kita perbaharui. Apalagi sekarang banyak oleh keadaan dunia yang sulit sekarang, ya, oleh proses yang terjadi, banyak orang mencari kebenaran, banyak orang mencari Tuhan, mana Tuhan yang benar, ya, mana Tuhan yang hidup. Sekarang banyak mereka menerima Tuhan Yesus. Maka saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan, perhatikan Tuhan, firman Tuhan itu baik-baik. Lakukanlah dengan benar. Harus ada perbedaan. Dulu kau bukan pengikut Kristus dengan sekarang pengikut Kristus, harus ada perbedaannya. Itu baru benar. Kalau tidak ikut-ikutan namanya. Ya, pengikut Kristus yang ikut-ikutan. Jangan. Ya, Tuhan ingin kita semua diberkati luar biasa. Yang membuat kita diberkati mau luar biasa, biasa-biasa saja, atau sama sekali tidak ada, ya kuncinya sama kita. Karena itu marilah kita benar-benar tunjukkan sebagai pribadi-pribadi pengikut Kristus yang benar, yang mempersembahkan hidupnya benar dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Kita harus sampai ke sana. Ibadah kita, ibadah yang sejati. Kristen kita, Kristen yang sejati. Pelayanan kita, pelayanan yang sejati. Semua Tuhan inginkan harus sampai ke sana. Karena itu teruslah mendekatkan diri kepada Tuhan, teruslah berserah diri kepadanya, banyak belajar, banyak bertanya kepada Tuhan. Karena roh pengurapan itu sudah diberikan kepada kita. Setiap orang yang percaya kepadanya, roh pengurapan itu diberikan kepada kita. Bahkan tidak usah kita katanya diajari orang lain, roh itu mengajari kita. Ya, jangan sampai ditegur maksudnya. Karena Roh Kudus itu sudah menegur dari dalam. Setiap apa yang kita mau perbuat, apa yang mau kita lakukan itu, dia menuntun kita, dia membimbing kita. Tapi jangan menjadi aneh ya, tidak mau diajarin orang. Kadang-kadang ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengajari kita. Kadang-kadang manusia itu pribadi-pribadi, ya orang berbeda-beda. Ada kadang-kadang yang melalui orang lain bisa diingatkan, diajari, dikasih tahu. Mungkin kadang-kadang ditegur. Tapi ada orang-orang tertentu karena betul-betul mengandalkan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, langsung itu lebih hebat. Karena roh pengurapan itu sudah Tuhan berikan kepada kita yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Ya, raih itu kepenuhan Roh Kudus dalam hidupmu agar engkau boleh merasakan betapa indahnya kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Setiap saat, setiap waktu ada Dia yang menguatkan kita, menghiburkan kita, menegur kita ya dari dalam untuk setiap hal yang kita lakukan, kerjakan. Berkenan atau tidak berkenan, ada Dia menjadi rem bagi kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mempersembahkan hidupnya benar kepada Tuhan. Kita harus sampai ke sana, karena itulah maunya Tuhan, agar hidup kita diberkati. Kalau saudara sudah menjadi berkat, saudara akan diberkati. Itu rahasia kekristenan. Saudara jadi berkat, saudara pasti diberkati luar biasa. Jadi mari kita capai itu. Ya, bukan di tangan pendeta, itu di tangan kita sendiri yang bergantung kepada Tuhan. Ya, kalau terus bergantung kepada manusia, pendeta itu juga manusia, jangan bergantung kepadanya, bergantung kepada langsung Tuhan. Lalu Roh Kudus yang ada di dalam hati kita ini, yang akan selalu mengajari kita, yang selalu menenangkan kita, menghiburkan kita, menguatkan kita,
terlebih di zaman sekarang, di zaman masa-masa keadaan ini, ibadah sementara tatap muka tidak bisa, bertemu tidak bisa. Bahkan pendeta takut untuk membesuk jemaatnya, takut. Bisa jadi jemaatnya juga takut. Nanti datang pendetanya, yang datang ditutup pintu. Jadi semua serba-serbi. Tapi hanya satu, di masa ini Allah ingin membawa kita langsung berhubungan, hubungan yang begitu indah, hubungan yang begitu intim antara kita dengan Tuhan kita oleh Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Karena itu mari kita semuanya terus menjagai hidup kita, menjagai hati kita agar tetap Roh Kudus diam, tinggal bertata di hati kita ini, yang memberikan kepada kita selalu kekuatan baru, selalu pengertian yang baru, bahkan pertolongan, berkat yang baru Tuhan nyatakan kepada milik kepunyaannya yang bergantung kepadanya. Karena itu berbahagialah kita sebagai pengikut Kristus yang nyata-nyata setiap apa yang kita lakukan, kita kerjakan, semuanya kita akan lihat dan nikmati di dalam kehidupan kita. Saat ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita mempersembahkan yang benar, ya, supaya betul-betul kita benar-benar sampai kepada tujuan, ya, tidak seperti contoh orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan sampai 40 tahun. Kenapa? Sebenarnya waktu itu bisa dijangkau, ya, tidak selama itu, ya, tetapi karena persungutan, ya, karena keadaan, Tuhan melihat umat itu dibentuk sebegitu rupa. Tetapi pembentukan itu, proses itu juga menjadi pembelajaran bagi kita sampai di akhir zaman ini, bahwa kalau kita tidak bersungut-sungut, kalau kita dengar-dengaran, kalau kita patuh sama Tuhan, pasti Tuhan tidak akan berlambat-lambatan membawa kita sampai kepada tujuan yang indah di sana. Banyak janji Tuhan yang indah bagi kehidupan kita menanti di sana. Tinggal tergantung penyerahan kita, ya. Kita yang membuat kita cepat ditolong, kita yang membuat kita cepat lambat ditolong. Karena itu kembali, mari kita sungguh-sungguh kepadanya. Mari sepenuh kita lakukan supaya engkau melihat segala janji-janji Tuhan itu semua tergenapi dalam hidup kita, ya, dengan cepat. Terima kasih untuk Tuhan. Biarlah Tuhan terus menuntun kita untuk lebih baik lagi, menjadi pribadi-pribadi yang mempersembahkan yang terbaik, yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Ya, dimulaikan dari hal kecil. Ya, persembahan kita bukan hanya saja waktu datang kita beribadah, di kehidupan kita sehari-hari juga. Banyak hal yang bisa kita lakukan, kita kerjakan dalam hidup ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Itu bagian dari persembahan kita kepada Tuhan. Dan hidup kita ini harus menjadi berkat, harus menjadi saksi, harus menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Itu persembahan. Jadi bukan hanya waktu lagi kita ibadah saja, berdoa saja, mempersembahkan, tidak. Di kehidupan kita, ya, semuanya, dimanapun kita berada, persembahkanlah yang terbaik. Di pekerjaan kita, di masyarakat, ya, di keluarga kita, bertetangga, bersosialisasi. Apa yang kita bisa lakukan kepada Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita di dalam dunia ini. Tetaplah, lakukanlah, kerjakanlah. Semua diperhitungkan Tuhan kepada kita menjadi indah, ya. Apa yang kita tabur itu semua kita akan tuai. Luar biasa penuaiannya, yang gak kita pikirkan, tak pernah kita bayangkan, yang indah, yang luar biasa, ya, yang Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita senantiasa di dalam kehidupan kita. Kita akan datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita menyembah, menyampaikan doa-doa kita, supaya Tuhan nanti
menjadi jawaban atas semua apapun yang menjadi pergumulanmu, kerinduanmu. Ya, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mendengar, dan Tuhan Maha bisa memberikan jawaban kepada kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata bahwa Tuhan itu baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu lalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu lalu menyenangkan-Mu. Ku rindu lalu menyenangkan-Mu. Sembah Dia, berdoa. Ya lama ya ina ya la ya la sana, ina ya la ya la ya la, ina mata kana ya la, ina la ya la mana mana ya, ana la ya na sande ya la, kita kia la ya la wana. Kita kana lama lama se, lama 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 lama.
Benar Tuhan, seperti wanita yang mengurapimu. Kami rindu dengan apa yang kami perbuat. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan bila Engkau menuntun kami, seluruh jemaat-jemaat-Mu, umat ketebusan-Mu, untuk tetap Tuhan memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Kami tahu Tuhan, seberapapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, karena menyenangkan hati-Mu, kami percaya Engkau akan memberkatinya. Engkau pasti menolong kami di dalamnya. Engkau akan jadikan semuanya menjadi saluran berkat. Engkau mengurapi seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, agar tetap hidup di dalam kekuatan yang daripada Allah, sehingga kami tetap mampu melakukan apapun yang kami lakukan, semuanya karena menyenangkan hati Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan pengetahuan, tambah-tambahkan pengertian, urapan yang daripada Allah, sehingga semua tetap kuat. Terlebih di masa pandemi ini Bapak, semuanya tetap kuat, semuanya tetap semangat, bersukacita, dan tetap mengasihi Engkau. Karena kami tahu banyak hal yang terjadi saat ini. Kami tahu banyak saudara-saudara kami Tuhan mungkin menjadi lemah, tetapi kami percaya Engkau Allah kami yang membangkitkan. Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau tidak akan biarkan lemah, Engkau tidak membiarkan menjadi tersesat, karena Engkau begitu mengasihi setiap umat ketebusan-Mu. Lawat Tuhan dimanapun berada, di penjuru dunia, di pelosok desa, kota, bahkan di lembah gunung sekalipun, Tuhan Engkau melawatnya semua. Engkau campur tangan, Engkau tolong semuanya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan seruan-seruan umat ketebusan-Mu yang berseru kepadamu, karena kami tahu Allah kami Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan suara-suara anak-anaknya. Terima kasih Bapa, kami melihat pembelaan Tuhan ada kepada umat-Mu sampai hari ini. Engkau melawat, Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, karena kami tahu banyak hal lagi yang terjadi ke depan, tapi kami percaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kemampuan kepada setiap kami. Dan kalaupun ada yang sakit, Engkau Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan, hiburkan Tuhan, yang kekurangan berkati Tuhan. Engkau sanggup membukakan jalan, memberkati umat ketebusan-Mu. Mari Bapa yang baik, lalukan Tuhan juga kami berdoa untuk bangsa kami. Lalukan Tuhan segala yang terjadi saat ini dari bangsa kami, bahkan berikan hikmat, pengertian, pengetahuan, kuasa atas anak-anak Tuhan, atas umat-Mu, supaya Tuhan pakai mereka di bidangnya masing-masing untuk menjadi saluran berkat. Bahkan Tuhan sanggup membukakan rahasia-rahasia yang indah Engkau taruhkan atas setiap anak-anak-Mu, hingga pakai mereka menjadi saluran berkat di dalam keadaan dunia saat ini. Begitu juga pemimpin kami, berikan hikmat, kesehatan Tuhan, tutup bungkus Bapak Jokowi dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, sehingga tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat menjalankan Tuhan pemerintahannya di masa-masa yang sulit saat ini. Kami percaya sampai Tuhan pemimpin ke bawah, sampai Tuhan Kepling sekalipun, Tuhan berikan kepada mereka takut akan Tuhan. Dan saat ini semua Tuhan Engkau taruhkan Tuhan, takut akan Tuhan, karena Engkau luaskan segala sesuatu untuk membawa kami lebih dekat kepadamu dan meredakan hati kami, karena semuanya atas seizin-Mu. Karena itu bukan melemahkan umat-Mu, tetapi semakin menguatkan dan semakin meneguhkan, semakin menyadarkan, bahkan menobatkan. Karena itu kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, karena kami percaya Allah kami tahu yang perlu untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa-doa anak-anak-Mu, umat-Mu yang beribadah saat ini kepadamu, dimanapun mereka berada, di rumah, dimanapun mereka berada, semua Tuhan Engkau tolong, Engkau berikan jawaban, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap pertolongan-pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.